Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man ittaba bi hadihi wa sunnatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mukarramun pembina pondok kita bagus Maulana so pondok terpana Ustaz Asep asatidzah Ustaz rombongan kami dari Dr. Ustaz Saiful, Ustaz Sabar, Ustaz Mahfud dan anak-anak sekalian, satu kesyukuran yang luar biasa. Jadi tidak tahu, saya ini seringkali kata nasib baik. Kenapa? Jadi Dr. ini punya cabang. Ada cabang di Padang namanya Sulit Naik. Itu daerahnya kayak ini, di pegunungan dan juga di puncak. Tapi mungkin nggak seperti sini. Di sana memang namanya sesuai, memang sulit naik. Jadi sulit, terus sulit. Kemudian jalan untuk menuju pondok juga sulit. Kalau sudah hujan itu kita pakai sepatu jalan aja nggak bisa. Dia harus lepas sepatu jalan. Tapi itu hanya saya, karena begitu saya dapat kesempatan untuk ke pondok itu jalannya sudah aspal. Kemudian kesulitan air itu juga sudah tidak seperti awalnya. Ketika saya di sana sudah tidak sulit dulu. Maka itu jadi hal yang saya juga di tempat yang lain ada cabang di Siak. Siak ini di daerah Riau. Itu tempatnya itu di Ramsan, jalannya sudah, tapi itu juga cuma cerita. Ketika saya mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi itu, jalannya sudah, sehingga ketika saya datang dari sana, saya katakan sama guru yang lain, katanya jalannya jelek. Ternyata jalannya sudah aspal goreng, hot mixer, luar biasa. Demikian juga ke sini. Sebenarnya saya itu sudah hampir ke sini ketika saya masih di KPM. Cuma karena waktu itu waktunya yang tidak cukup, kemudian berjalan ke sini itu sudah lumayan. Ustaz itu mengatakan, kalau sana dulu ternyata alhamdulillah sekarang ini saya dapat kesempatan untuk datang ke sini. Ternyata jalannya sudah bagus, ya kan? Ini tadi cerita itu saya waktu jalan. Dulu saya pernah ke sini karena jalannya masih bagus. Itu mobil saya pulang dari sini harus saya tiba. Itu luar biasa.
Nah itu kemudian saat itu salibnya juga masih sedikit. Begitu masuk sini jalannya sudah bagus, bangunannya bagus. Begitu masuk, wah semuanya sudah tertata rapi, santri-santri baris di situ luar biasa, ganteng-ganteng, nggak ada yang kumuh-kumuh, semuanya siap. Wah sini masuk, alhamdulillah, subhanallah, dan syukuran yang luar biasa. Akhirnya bisa mengunjungi tempat ini dalam keadaan yang memang ketika datang harus banyak. Semuanya sudah Masya Allah. Kemudian Allah itu seringkali melebihi dari apa yang kita inginkan. Mestinya kita bekerja itu mestinya baru dapat 5.000, Allah memberikan 50. Itulah, oleh karena itu kita harus mungkin kayak pimpinan pondok, pendiri pondok itu juga punya bayangan bahwa itu akan punya 20 kampus, sampingnya sampai sekian 20.000. Kami yang ketika itu masih mengalami di bawah pimpinan Timur, kami ini lulusan paling ada 150 sampai 160 tahun 80-an itu sekian. Tapi sekarang ini lulusan itu sudah 3.000 lebih, 4.000. Ini kan tidak pernah terbayang juga. Jadi satu hal yang kenapa bisa sampai seperti itu? Tapi sudah disinggung lama dari itu. Ada program-program yang harus dijalankan, ada sistem yang harus dijaga, dikembangkan, sehingga betul-betul itu dijalankan dengan penuh kedisiplinan, akhirnya bisa membuahkan hal yang. Dan benar, ternyata banyak tokoh-tokoh yang muncul seperti tadi merasa bahwa keupaan yang paling penting bagi mereka itu yang tidak betul. Setelah itu, jadi sampai aja ada yang mengatakan, salah satu tokoh itu mengatakan, kalau tidak karena Bapak, saya ini bukan apa-apa. Jadi, aku kalau tadi dikatakan jangan pernah bisa jadi santri. Oleh karena itu, jangan sampai kamu menjadi mantan santri. Tapi kita ini mendapatkan sesuatu itu di luar perlindungan ini. Saya buka rahasia. Saya dulu di Bogor itu bukan saya itu hanya nekat. Saya pernah duduk di SMP. Ketika di SMP itu saya merasa lama-lama saya kok nakal.
kalau saya lanjutkan ke SMA, jadi nakalnya nggak kurungan. Akhirnya saya sudah ngambil keputusan saya harus masuk pondok. Maka ketika ayah saya itu bertanya, karena kebetulan ayah saya itu dokter, saya sekolah SMP itu di Ngawi, sudah agak jauh. Ketika saya lulus, saya ditanya, kamu sudah daftar di SMA mana? Saya jawab, saya nggak akan masuk SMA, saya akan masuk pondok. Hal itu ketika guru-guru saya di SMP, dan biasa kalau guru itu udah nanya, kamu mau lanjutkan di mana? Teman-teman juga begitu. Kamu mau lanjutkan mana? Saya langsung menjawab, saya masih mau masuk bapak. Guru-guru saya itu bilang, apa kuat kamu? Dokter disiplinnya luar biasa. Karena mereka tahu kalau saya ini anak nakal gitu. Makanya pada nggak percaya ya, akan kuat. Jadi ketika itu saya mengatakan ya kita coba saja. Saya masuk SMP juga dulu nggak lanjutan. Cuma asal masuk aja, ternyata juga bisa lulus. Akhirnya saya betul-betul masuk. Ternyata begitu masuk pondok itu tidak bisa seperti yang baik dan benar. Enggak. Ternyata lebih enak daripada sekolah kedua. Kenapa? Ya, kalau saya melanjutkan di SMA di Ngawi, saya nggak punya teman dari Thailand, nggak punya teman dari Malaysia. Kamu mungkin tidak punya teman di SMA dari Thailand, dari Malaysia, nggak mungkin. Orang dari berbagai provinsi di Indonesia tidak. Gurunya begitu juga. Saya begitu masuk Golkar, wah, saya senang banget banyak teman-teman dari berbagai daerah. Saya menikmati betul. Saya punya teman dari Thailand. Saya punya teman dari Papua. Wah, ternyata orang India juga ini. Ternyata kalau kita bergaul dengan orang-orang yang berbeda-beda itu asik. Oleh karena itu, sebenarnya ketika kita hidup di pondok dengan berbagai warna seperti itu, kita sudah dididik untuk kebinekaan, untuk bisa berkomunikasi dengan dari orang yang bermacam. Orang tua saya dulu juga, orang tua saya itu asli Ngawi, jadi bukan orang Ngawi. Kemudian dia dulu juga sudah mondok, tapi kemudian ada tetangga itu yang mondok juga. Ya, kalau pas liburan terus, saya tuh nanya, ketemu akhirnya cerita. Ya dia pengen Golkar. Ketika pengen Golkar itu, dia ngomong sama kakek saya mau Golkar. Kakek saya ketika itu ngomong, bapakmu ini nggak bisa kalau biayai kamu Golkar. Kenapa? Bapak saya itu cuma 14 bersaudara. 14 bersaudara. Satu ibu itu.
Nah, akhirnya begitu dijawab seperti itu, bapak saya kemudian pergi dari rumah jadi tentara, jadi berjuang itu di ke daerah Jawa Timur, paling bagian timur, jadi ke daerah Jember, Banyuwangi, kemudian Malang. Ya tahun itu 40-an pada masa-masa perjuangan, terutama itu pada agresi Belanda. Itu sempat beliau waktu kami perjalanan dari Surabaya itu lewat daerah Mojokerto, daerah Jombang. Itu beliau cerita, saya dulu pernah perang di sini. Anak buah saya itu meninggal 11 orang. Berarti perang benar. Nah kemudian setelah berjuang itu, nah ternyata tetangga yang di kami dan seorang dokter sudah lulus. Kebetulan beliau itu juga ke daerah timur sana. Dan jadi pertemukan terus bilang, kamu segera pulang. Bapakmu sekarang sudah bisa memperlakukan kamu keluar. Adikmu sekarang sudah bisa. Wah, semangat lagi. Akhirnya pulang, dia masuk. Dia usianya kira-kira ya sudah tidak pulang. Dan ketika dia masih punya pistol. Ini apa? Ini menarik nih Ustaz ya. Oh nanti ada yang bisa mencatat ini apa yang belum ceritakan, tulis. Ya Pak Ustaz, yang belum ceritakan tentang ayah beliau ini sangat-sangat menarik. Ya, Jadi tadi karena mintanya cerita, jadi saya cerita. Setelah beliau masuk dan sampai lulus, kemudian ketika itu memang masih sulit aktif di luar. Di ketika itu saya itu aktif di partai BSI, Partai Syarikat Islam Indonesia. Dan karena dia jadi pengurus pusat di Jakarta, akhirnya sering di Jakarta. Sampai akhirnya dan kontrol dia itu terus manggil, dan sekarang kamu milih tetap di pondok atau di luar. Dari situlah akhirnya beliau karena sudah pengalaman juga di luar, ngurus partai juga seperti itu, dan akhirnya memutuskan untuk tetap di pondok. Hingga kegiatan di partai langsung diputuskan. Meskipun setelah itu orang partai masih sering datang, rumah itu masih sering, tapi sekedar hanya minta berbeda bukan karena masih aktif di partai. Jadi intinya itu. Jadi setelah itu sudah menentukan pilihan mau berjuang gimana. Kita juga dengan pendiri pondok, Kiai Haji Ahmad Sahar,
Dulu itu ketika masih muda dia juga aktif di organisasi-organisasi masyarakat, ada partai juga. Tapi akhirnya beliau menentukan sikap untuk terjun ke dunia pendidikan, menetapkan itu sebagai tempat berjuang. Kemudian beberapa waktu yang lalu itu juga sempat buka bukan kaitannya dengan cuma saya juga terkesan. Dulu dia pernah jadi menteri sehingga orang banyak mengira dia itu dulu kuliahnya di pendidikan. Tapi ternyata bukan. Beliau itu kuliah sampai di luar negeri di Amerika itu ternyata bidangnya itu dari S1, S2, S3 ekonomi. Tetapi dia itu punya perhatian khusus terhadap pendidikan. Karena apa? Karena pendidikan itu yang paling penting untuk membangun negara, membangun generasi itu. Yang penting adalah pendidikan. Nah itulah pentingnya. Oleh karena itulah maka dunia pendidikan harus masuk. Kemudian yang penting lagi kalau di Indonesia ini sebenarnya kita ini sudah menyalahi, sadar tidak sadar menyalahi prinsip-prinsip awal kita. Itu yang penting. Kemudian kalau di pondok itu pendidikan itu lebih penting daripada pengajaran. At-tarbiyatu ahammu minat ta'lim. Pendidikan itu lebih penting daripada pengajaran. Lah, lembaga-lembaga pendidikan yang ada di luar, apa yang terjadi? Pengajaran itu lebih penting daripada pendidikan. Makanya pendidikan agama itulah yang mendidik kita. Kalau di luar seminggu hanya 2 jam. Kita setiap waktu diamalkan. Maka kalau dari awal kita itu al-ilmu bila amalin kasyajari bila amal itu sebenarnya itu. Ya memang ketika kita ini masih belajar seperti itu, memang banyak hal-hal yang belum kita amalkan ketika belajar. Ketika saya belajar di KMI dulu juga begitu. Banyak belajar mahfudzah tiap hari. Itu sampai mutola'ah dihafalkan, apa-apa dihafalkan. Yang penting hafal dulu. Nanti kalau ujian bisa. Ternyata setelah itu, setelah lulus baru, iya. Bahkan setelah kita ini tua, baru iya dulu kita belajar itu. Alangkah baiknya kalau dari awal kita ini lebih mengetahui itu, meresapi itu, mengamalkan itu dari awal itu kan lebih baik. Jangan sampai seperti dalam surah At-Takasur, Al-Hakumut At-Takasur. Apa artinya? Apa? At-Takasur itu apa?
nyari numpuk. Ya kan, numpuk harta orang itu akan melalaikan kita sehingga kita itu sampai ke makau. Tahu-tahu kita itu mati, jangan sampai seperti itu. Jadi kehidupan kita itu jangan sampai membuat kita itu lalai. Tahu-tahu nanti mau tobat sudah nggak keburu. Makanya kemudian seringkali kita juga diajarkan al-waktu asmanu. Waktu itu lebih penting. Menggunakan waktu itu penting untuk mendidik kita semuanya. Kita belajar untuk ilmu semaksimal mungkin. Apa yang ada di pondok ini harus diserap semaksimal mungkin. Dan itu akan menjadi bekal dalam kehidupan yang akan datang. Seperti tadi tokoh-tokoh besar yang kemudian muncul setelah itu. Kenapa? Karena menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya selama di pondok untuk menyerap apapun yang ada di pondok. Kenapa? Karena pondok itu memang disengaja untuk menciptakan lingkungan yang mendidik, menciptakan lingkungan yang mendidik siapa saja yang terlibat dalam kehidupan di pondok itu. Mulai dari kiainya sampai ustadz-ustadznya, ustadzah-ustadzahnya, santri-santrinya, baik itu yang lama maupun yang baru, semuanya terdidik. Bahkan kalau ada tamu yang datang sejam 2 jam ke pondok itu juga akan terdidik. Nah, karena yakin bahwa pendidikan itu yang ada di pondok itu benar, maka kemudian ada orang-orang yang kemudian dengan ikhlas ikut berjuang. Ustaz saya ini bukan sana, bukan kadang orang dari jauh, tapi siap berjuang. Ustaz sabar itu orang, bukan orang dokter, itu orang Magelang. Ustaz itu juga bukan dokter, orang mana? Purbalingga. Tapi siap berjuang di sana. Kenapa? Karena tahu ada nilai yang diperjuangkan, dan nilai itu akan membentuk generasi yang ada. Kalau sudah terjun di dunia pendidikan, itu harus berpikir tentang generasi, berpikir tentang generasi. Bahkan kamu yang sekarang ini sedang belajar itu juga harus berpikir tentang generasi yang akan datang. Adik-adik kelasmu kalau bisa juga lebih baik daripada kamu sekarang. Guru-guru yang ada juga begitu. Saya mengajar, kalau bisa mengajar anak sampai lebih baik daripada saya sendiri. Itulah sebaik-baik guru. Guru itu kan akan berbangga ketika anaknya itu menjadi lebih baik daripada dirinya sendiri. Subhanallah, kita ini yang sudah sekian lama mendidik, ketika alumni datang, kamu sekarang gimana? Ternyata gak sedikit yang melanjutkan jadi dokter, kemudian menekuni terus jadi spesialis dan sebagainya. Kita sebagai guru yang pernah mengajar itu juga merasa bangga. Allah ternyata ilmu
yang kita ajarkan itu berguna. Dan kenapa mereka datang lagi? Kenapa ke alma maternya lihat lagi? Karena mereka merasa terdidik selama di pondok. Itu yang ini kalau ngomong nggak bisa. Ya Allah. Makanya sekali lagi gunakan waktu dengan sebaik. Jadi pengalaman saya ketika ABN sering kunjung kemana-mana, ketemu dengan alumni-alumni, bermacam-macam alumni. Masya Allah, mereka semuanya itu merasa. Bahkan anak-anak yang ketika di pondok itu baik mustakmal, itu tidak terpakai. Jadi kalau di sana ada OPPM, tidak tahu di sini namanya apa? OPPM juga. Terus kemudian koordinator pramuka itu di OPPM tidak terpakai, kemudian di pramuka tidak terpakai, di rayon-rayon juga tidak terpakai. Itu namanya atlan proletar goirumus. Tapi ternyata setelah terjun di masyarakat, mereka juga mampu menjadi tokoh-tokoh di masyarakat. Kenapa? Meskipun tidak terlibat langsung jadi pengurus BPM, koordinator rayon, tapi ternyata dia menangkap apa saja yang ada. Permasalahan-permasalahan seperti ini penting sekali. Antum harus tahu, harus tahu. Kadang-kadang di pondok itu biasa adik kelas mengidolakan kakak kelas, murid mengidolakan guru itu biasa. Ketika saya jadi anak baru, masuk rayon itu langsung, karena di situ ada mudabir kan, saya betul menilai mereka satu persatu. Saya senang sekali dengan dan nanti kalau saya jadi mudabir rayon, saya akan seperti itu. Gitu. Begitu masuk kelas sudah seperti itu. Wah, guru ini enak sekali kalau saya nanti kalau jadi guru akan seperti itu. Ketika di muhadharah itu juga begitu. Kakak ini luar biasa nih kalau pidato semangatnya luar biasa, visinya bagus. Saya nanti kalau muhadharah juga. Dan seterusnya. Kadang ada juga yang sesama teman itu diam-diam mengidolakan. Dari mana tahu? Ketika sudah berpisah, sudah bersama-sama berkeluarga, tahu-tahu anaknya itu dinamakan sama nama temannya. Kenapa ternyata mengidolakan? Anda juga harus tahu bahwa subhanallah, pendiri Gontor Yahya Jalil Fanani itu punya sahabat dekat yang mereka itu sama-sama berjuang. Ada Buya Handika, dan satunya itu ada satu lagi tokoh. Ternyata mereka itu sepakat, nanti kalau punya anak laki-laki dinamakan Rusdi. Dinamakan Rusdi. Benar.
Ustaz Zainuddin Banani itu punya anak laki-laki namanya Rusdi Baik. Pak Hamka juga begitu, punya anak laki-laki dinamakan Rusdi Hamka. Dan satunya juga begitu, dinamakan Rusdi. Nah itu, jadi kita ini di pondok ini tahu-tahu ternyata kita ini saling mengidolakan, ternyata kita ini saling beri pengaruh yang baik pada yang lain. Bahkan anak-anak yang kelasnya di bawah-bawah, anak-anak yang biasanya lucu-lucu, itu punya pengaruh pada teman-teman yang lain. Hingga memberikan suasana yang lebih hidup. Inilah kesempatan, sekali lagi kesempatan yang baik selama berada di pondok, serap semuanya apa yang ada di pondok. Kemudian insya Allah itu akan menjadi bekal di masa-masa yang akan datang. Dan begitu, dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ini memang dalam keadaan seperti ini, ya kita berduka, kita juga bersyukur karena bertemukan. Inna lillahi wa a'ta wa sesungguhnya milik Allah itu apa yang telah diberikan, dan sesungguhnya milik Allah itulah dan yang diambil. Jadi kalau almarhumah itu diambil oleh pemiliknya yang sesungguhnya, maka kita yang dititipi, ya keluarga yang dititipi baik sebagai suami, sebagai anak, itu harus mengikhlaskan karena sudah waktunya dia berbeda memiliki sesungguhnya. Ya, jadi terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pondok ini terus berkembang sebagai tempat pendidikan yang baik untuk mendidik generasi yang baik untuk masa-masa yang akan datang. Kemudian semakin kita berkembang, semakin besar juga tanggung jawab kita. Oleh karena itu semuanya harus siap dengan tanggung jawab yang lebih besar, siapapun yang terlibat dalam lembaga pendidikan. Semakin besar pendidikan itu, semakin besar juga tanggung jawabnya. Qul ya astagfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.